Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita punya wudu, apakah bersentuhan dengan istri kita tidak pakai aling-aling atau tidak pakai kain atau tidak pakai apapun, hukumnya batal? Nah, di sini akan saya jelaskan bahwa orang yang bersentuhan dengan istrinya, maka setiap yang halal ditikah itu hukumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Saudara, alhamdulillah kita berjumpa lagi pada video kali ini. Saya senang sekali Anda bisa menonton video ini, semoga bermanfaat. Kemarin saya telah menjelaskan orang-orang yang tidak boleh kita nikahi. Sekarang saya akan menjelaskan orang yang tidak batal wudhu. Inilah videonya. Selamat menyaksikan. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita punya wudhu, apakah bersentuhan dengan istri kita tidak pakai aling-aling atau tidak pakai kain atau tidak pakai apapun, hukumnya batal? Nah, di sini akan saya jelaskan bahwa orang yang bersentuhan dengan istrinya, maka setiap yang halal ditikah itu hukumnya batal. Maka kemarin sudah saya jelaskan orang yang haram ditikah. Nah, sekarang saya akan jelaskan orang yang tidak batal wudhu. Untuk yang pertama orang yang tidak batal wudhu adalah yang pertama ibu kita. Ya, ibu kita itu ketika kita sentuh, kita punya wudhu, kemudian kita salaman dengan ibu kita, maka tidak batal wudhunya. Ya, makanya ini dikatakan haram untuk ditikahi. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang tidak batal wudhu nomor kedua adalah nenek kita. Nah, ini kalau kita punya wudhu, bersentuhan atau cium tangan dengan nenek kita, maka tidak batal, ya. Tak usah wudhu lagi, tidak batal wudhunya, ya. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak batal wudhu adalah adik ataupun kakak kita, ya. Itu tidak menyebabkan batal wudhu, ya. Di Al-Quran sudah dijelaskan, ya, setiap orang yang haram untuk dinikahi itu tidak batal wudhunya. Kemudian saudara dari ibu kita, yaitu bibi, ya. Bibi kita, kalau kita bersentuhan ataupun cium tangan dengan bibi kita, maka tidak batal hukumnya. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang tidak batal wudhu adalah saudara dari bapak kita. Bapak kita punya adik atau punya kakak. Nah, itu kalau kita ini berarti bibi kita atau uak kita, ya. Ini tidak batal wudhunya. Kemudian lagi yang tidak batal wudhu adalah orang yang telah menyusui kita, walaupun bukan saudara tapi telah menyusui kita. Nah, makanya ini tidak batal
wudu ya. Berarti ibu yang menyusui kita walaupun bukan saudara jadi saudara sesusu ya. Kemudian lagi orang yang menyusui kita ini ya, orang yang menyusui kita ini punya anak ataupun punya adik ataupun punya kakak, maka ini tidak batal wudu ya. Kemudian lagi yang tidak batal wudu itu, kemudian kita punya ibu tiri. Kita ibu tiri ya. Ibu tiri ini adalah seorang perempuan yang dinikahi oleh bapak kita, ini tidak batal wudu. Kemudian lagi yang terakhir adalah mertua kita. Ya, mertua kita ini orang yang telah melahirkan istri kita. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah penjelasan orang yang tidak batal wudu. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.